Nah, lumayan. Kedengeran suara gue, Ber? Kita pakai, kita udah punya baju ini ya. Lebih lapang. Iya, baju bisa baju lama, tapi ini kan pakai selama selama Kegiatan ini. kegiatan job atau apa. Boleh juga tuh. Ini kan apa? Bang Kasman kemarin ke sini. Pamer baju tag angkatan dia. Loh. Angkatan bikin baju baru. Ber, suara gue kedengeran, Ber. Aman-aman bang. Kedengeran nggak suara gue bang? Kedengeran. Oh, kayak ini kan. Ada yang kita paham. Aku betul. Bang Suro ada, Bang Kira Mas Man. Nanti Kok di itunya jam jam 4 sih bang? Dari sini kebalik, Bang. Tapi kalau dari HP, mirror lah, beneran green mirror. kalau di HP bener. Di tampilan di sini tuh. Hmm, buatan Indonesia. Bang di itunya jam 4 ya bang? Udah bener Di jam 3. oh udah. Lihat aja. Nah, Oke siap. Mungkin mau masuk kerja dulu. Lini foundation siapa? di Banggai. Banggai. Oh, Bang. Lini.
vegetasi, indeks vegetasi dan perubahannya menggunakan QGIS. Jadi, Bapak Ibu, workshop ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh NGI ya, Bapak Ibu, Nusantara Geoscience Institute, di mana Nusantara Geoscience Institute ini sendiri merupakan platform pelatihan, terutama geoscience dan ilmu kebumian yang berbasis web pada dasarnya ya. Jadi, sebelum memulai, izinkan saya untuk menjelaskan terkait tentang kursus yang kami laksanakan, terutama pada hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, apakah ini sudah tertampil? Oke, baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Pandu Setiabudi, eh, perwakilan dari Nusantara Geoscience Institute untuk pelatihan hari ini, dan saya didampingi oleh Mas Dani Gilbert. Mas Dani Gilbert atau biasa dipanggil dengan Mas Ber ya, atau Mas Ber. Mungkin boleh tampakkan sedikit penampakannya Mas Ber ya, ini dia. Ini adalah Mas Bert yang akan memandu atau menginstruksikan pelatihan pada hari ini. Jadi sistemnya adalah workshop dan di mana di workshop ini tentu Bapak Ibu bisa langsung memulai dan bisa juga melihat dahulu yang dibawakan oleh instruktur begitu ya. Baik, kembali ke dalam kursusnya Bapak Ibu. Jadi kursusnya seperti yang bisa Bapak Ibu akses di geoscience.id ya, terutama untuk kursus yang pemetaan vegetasi, indeks vegetasi dan perubahannya. Ini terdiri dari video pelatihan, dari berbagai materi ya. Kemudian Bapak Ibu juga akan mendapatkan materi beserta dengan bahan citra yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk pelatihan nantinya seperti itu. Nah, materi-materi ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu akses nanti, jadi nggak perlu khawatir. Selalu ada video tutorial dan bahan yang bisa Bapak Ibu akses di geoscience.id. Jadi di kursus ini terdiri dari seperti yang sudah disampaikan video dan juga materi ya. Jadi materinya dapat diakses di bagian exercise files dan ada beberapa materi yang harus Bapak Ibu selesaikan. Jadi untuk menyelesaikan kursus ini dan mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu harus menonton video-video yang ada. Kemudian sampai pada akhirnya Bapak Ibu harus mengerjakan kuis dan juga tugasnya Bapak Ibu. Jadi untuk lulus dalam kursus ini atau course ini dan mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu harus menyelesaikan kuisnya minimal benar sebanyak 80% dari soal yang ada. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan untuk kuisnya nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Jadi ketika kita belum lulus, nanti akan mendapatkan kesempatan mengulang. Gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah men-start kuisnya, dan jadi silahkan mengerjakan nanti kuisnya di akhir ya, dan nanti akan direview oleh instruktur dari NGI sesuai dengan jawaban yang ada. Jika sudah lulus 80% benar, Bapak Ibu silahkan mengerjakan tugas. Jadi tugasnya ada soalnya ya, 5 soal yang harus dikerjakan dan nanti bisa diupload di sini. Nah, untuk kuis dan tugas ada beberapa status ya. Jika statusnya masih merah berarti gagal. Kalau misalkan statusnya seperti pending ini berarti masih dalam review instruktur. Jadi mohon ditunggu untuk kuis dan tugasnya ketika masih pending. Mohon ditunggu maksimal 2 hari kerja ya Bapak Ibu untuk dinilai dan dilihat oleh instruktur dari NGI seperti itu. Nah, jika sudah selesai, Bapak Ibu akan berwarna hijau. Hasil ini ya, hasil resultnya akan berwarna hijau atau pass ya, pas, di mana Bapak Ibu sudah berhak untuk mendapatkan sertifikatnya. Nah, sertifikatnya sendiri sudah dilengkapi kredensial URL ya. Jadi bisa di-scan dan otomatis diarahkan ke website geoscience.id. Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu, sertifikatnya terdapat jam pelajaran dan materi yang dipelajari. Nah, jika Bapak Ibu mengalami kendala ketika mengisi kursnya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur yang ada di sini ya. Jadi ketika Bapak Ibu sampai di kursus topik yang pertama nih, definisi vegetasi, ada kendala atau ingin yang ditanyakan, silakan manfaatkan fitur komen di sebelah sini ya.
Silahkan ketikkan apa saja baru disubmit. Nah, itu nanti instruktur akan membalas atau tim dari NPI akan membalasnya. Nah, ketika Bapak Ibu merasa, oh, eh, pertanyaan saya belum direspon oleh instruktur atau dari tim NGI misalnya, Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena Bapak Ibu juga disediakan komunitas WhatsApp yang bisa Bapak Ibu join ya di sini. Nah, itu respon dari instruktur akan lebih cepat seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran kursusnya Bapak Ibu. Sebelum kita memulai untuk melanjutkan kursusnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum diambil alih oleh Mas Board? Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah bisa kita lanjutkan untuk langsung ke prakteknya nih Bapak Ibu? Oke, bagaimana Bapak Ibu? Iya bisa Pak, mungkin dilanjutkan. Oke, baik. Kalau begitu kita akan lanjutkan untuk prakteknya ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah menyiapkan QGIS, silakan mengikuti tidak apa-apa. Dan kalau misalkan belum mendapatkan QGIS dan bahannya, nanti bisa dipelajari di kursusnya ya. Ada materi untuk pengenalan QGIS dan juga mengunduh data citra yang digunakan seperti itu. Bahan-bahannya juga sudah disediakan. Oke, kalau begitu kami serahkan kepada Mas Bert untuk memandu atau menginstruksikan pelatihan pada hari ini ya. Pada Mas Bert dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Pandu atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Saya Dani Gabriel Tagalung. Di sini saya akan mencoba untuk berbagi ya, sharing, karena kita sama-sama juga masih belajar mengenai bagaimana pengolahan data vegetasi dan indeks vegetasi ataupun perubahannya seperti itu ya. Nanti kita akan menggunakan software QGIS. Dimana software QGIS ini merupakan salah satu software open source dan tidak berbayar gitu ya. Nah mungkin saya bisa izin share screen Mas Pandu. Ya baik. Ya, apakah sudah terlihat ya? Ya sudah Pak. Baik, terima kasih. Simeon. Nah, bagaimana sebelumnya kita menjelaskan dulu ya mungkin apa itu vegetasi dan lain-lain sebelum nanti kita masuk ke pengolahan datanya. Jadi vegetasi ini adalah kumpulan dari beberapa jenis tumbuhan ya, Bapak Ibu ya, yang membentuk suatu kesatuan di mana individunya saling tergantung satu sama lain. Nah, nanti ini memiliki beberapa fungsi begitu ya, vegetasi ada fungsi ekologis, ekonomis yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat dan juga fungsi sosial dan fungsi pelindungan bencana alam. Dan juga vegetasi ini salah satu indikator kesehatan dan bisa digunakan untuk konservasi keanekaragaman hayati dan juga pengendalian risiko bencana. Dan nanti mungkin Bapak Ibu untuk materi ya, materi mengenai dasar-dasar vegetasi dan juga tipe-tipe ataupun faktor-faktor gitu ya yang mempengaruhi vegetasi. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat lebih lengkap di course, itu sudah ada penjelasan dari instruktur dari saya mengenai dasar-dasar dari vegetasi itu seperti apa sebelum masuk ke pengolahan data vegetasinya. Gitu. Jadi nanti di situ juga lebih lengkap dan juga sudah ada materinya Bapak Ibu ya, dan juga ada kuis. Jadi bisa dikerjakan juga kuisnya Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat gitu. Nah mungkin saya langsung saja untuk nah nanti selanjutnya ada sumber data vegetasi. Bapak Ibu jangan lupa juga nanti dibaca juga, dilihat juga videonya bagaimana kita bisa mendapatkan data-data vegetasi dari berbagai platform ya, dari berbagai platform yang bisa kita olah dari citra satelit ataupun juga data vegetasi langsung yang sudah diolah gitu.
Nanti bisa lihat dari situ. Mungkin langsung saja kita ke konsep pengolahan datanya. Jadi sebelum kita masuk ke pengolahan datanya, kita harus mengetahui dulu gimana sih cara kerjanya untuk pengolahan data vegetasi ini. Nah, untuk pengolahan data vegetasi ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat, kita pertama harus mengumpulkan data dulu ya, mengumpulkan data, di mana pengumpulan data ini bisa melalui citra satelit, yang paling simpel ya Bapak Ibu, dan juga data lapang. Nah, untuk data citra satelit ini nanti bisa diolah lebih lanjut menggunakan pre-processing ya. Sebelum pengolahan data kita harus mengkoreksi dulu error-error yang ada pada data citra satelitnya menggunakan pre-processing yang sudah dijelaskan juga Bapak Ibu pada course, nanti bisa lihat lebih lengkap. Terus ada juga nanti klasifikasi citra nanti untuk menentukan daerah vegetasi yang akan kita olah gitu. Dan selanjutnya analisis indeks vegetasi, setelah nanti sudah didapatkan daerah vegetasinya saja, baru kita olah menggunakan indeks vegetasi yang akan kita gunakan. Nah, indeks vegetasi ini macam-macam, Bapak Ibu bisa menggunakan MVI, MVI, EVI gitu ya, berbagai macam indeks vegetasi. Namun kali ini pengolahannya kita hanya menggunakan MVI. Kemudian untuk data lapangnya nanti bisa diperoleh juga untuk data tutupannya, kemudian pengambilan data lapang juga ada, juga sudah ada materinya Bapak Ibu di course juga, di course pemeriksaan vegetasi juga sudah dijelaskan gitu bagaimana untuk pengambilan data lapangnya yang nantinya kita akan gunakan untuk data uji akurasi gitu. Apakah analisis indeks vegetasi ini sudah berhasil gitu ya, memiliki akurasi yang bagus atau tidak. Dan selanjutnya kita bisa menjadikan data tersebut sebagai peta gitu. Ya nanti bisa lihat lebih lengkap lagi ya Bapak Ibu, sumber datanya, kemudian resolusinya, dan juga proses dari pre-processingnya gitu ya. Juga klasifikasi vegetasi, ada yang klasifikasi berdasarkan pixel ataupun objek, kemudian metodenya terbimbing ataupun tidak terbimbing gitu ya Bapak Ibu. Dimana kalau terbimbing yang nanti kita akan pakai itu metode terbimbing, dimana nantinya ini menggunakan data pelatihan ataupun training data Bapak Ibu untuk membantu proses klasifikasinya. Mungkin nanti lebih detailnya ada di pengolahan data ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada data terbimbing itu menggunakan algoritma dari komputer gitu ya untuk mengklasifikasikan secara otomatis. Nah, ini beberapa indeks vegetasi yang mungkin tadi saya jelaskan gitu ya, dimana pada hari ini kita menggunakan NDVI saja. Kalau NDVI ini menggunakan band near dan juga band red, near infrared dan juga band merah gitu ya. Kemudian ada EVI juga, ini menggunakan band near, band red dan juga band blue ya. Dan juga ada MVI ini untuk mendapatkan data mangrove saja. Ini bisa menggunakan band near, band green dan juga band sur 1. Dan uji akurasinya nanti kita menggunakan metode confusion matrix, yaitu tabel yang menggambarkan jumlah pixel ataupun titik sampel yang diklasifikasikan itu benar ataupun salah. Dimana dari uji akurasi ini kita bisa mendapatkan beberapa akurasi seperti overall akurasi, producer, user, dan juga kapal coefficient. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum kita lanjut menggunakan KIS. Nah, saya izin untuk ini ya, untuk off cam supaya sinyalnya nanti lebih bagus lagi. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung on mic ataupun bisa lewat chat Bapak Ibu. Oke, mungkin ini ya, mungkin saya bisa langsung lanjut saja ya ke pengolahan datanya. Nah, sebelumnya untuk pengolahan data ini Bapak Ibu bisa menyiapkan beberapa hal ya yang harus disiapkan seperti data citranya, kemudian data validasi dan juga data training area. Untuk data citra nanti itu sudah saya berikan di drive dan sudah ada di course juga. Nanti bisa lihat Bapak Ibu secara lebih lengkapnya di course. Di situ sudah ada data citra yang belum terkoreksi dan juga data citra yang sudah melalui proses clipping. Gitu. Jadi nanti sebagai gambaran aja gitu ya, nanti hasilnya seperti apa di situ sudah dimasukkan gitu. Nah, untuk saat ini kita menggunakan data yang sudah terklip ya Bapak Ibu. Nah, ini di kawasan Pulau Obi, Halmahera. Nah, ini nanti bisa
Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa daerah lain ya, AOI lain, tergantung kebutuhannya Bapak Ibu, tergantung mau memetakan vegetasi di daerah mana gitu. Nanti juga bisa diupload juga hasilnya gitu ya, hasilnya nanti yang supaya bisa saya ataupun bisa instruktur cek gitu, sesuai tadi Mas Pandu bilang. Nah ini saya menyiapkan data citra Sentinel-2 yang sudah terkoreksi dan juga sudah melalui proses composite band ataupun penggabungan band-band dari citra satelit, dan juga sudah diklip berdasarkan area of interest yang saya butuhkan. Nah ini area of interestnya saya sudah klip, tadinya seperti ini ya Bapak Ibu ya, sebesar ini untuk data citranya. Nah itu saya sudah melakukan proses clipping yang sudah saya jelaskan juga di course gitu ya. Nah ini sudah terklip. Nah hasilnya adalah seperti ini gitu. Mungkin nanti AOI-nya bisa menyesuaikan juga Bapak Ibu tergantung kebutuhannya masing-masing, dan cara membuatnya juga saya sudah jelaskan menggunakan new save file layer, dan juga nanti bisa menggunakan untuk klipnya menggunakan clip raster by mask layer. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu secara lebih lengkapnya gitu ya di course. Oke, mungkin kita langsung saja. Setelah kita sudah menyiapkan ataupun sudah kita melalui proses clipping gitu ya, tahapan selanjutnya adalah proses klasifikasi. Kalau clipping sudah selesai, artinya tahapan pre-processing tadi sudah selesai. Setelah tahapan pre-processing untuk data citra selanjutnya kita akan olah untuk klasifikasi, di mana klasifikasi ini adalah proses untuk di mana kita bisa mendapatkan citra vegetasinya saja gitu. Citra vegetasi supaya lebih memudahkan kita dalam pengolahan indeks vegetasi berikutnya. Jadi supaya kita mendapatkan data vegetasinya saja kita menggunakan klasifikasi. Nah untuk klasifikasi ini Bapak Ibu bisa menggunakan plugin Jetsaka ya, Jetsaka di mana nantinya untuk di QGIS ini nanti bisa melalui, kalau misalkan Jetsaka Bapak Ibu belum ada, nah ini bisa dari manage and install plugins, kemudian nanti dicari Jetsaka DZET Saka gitu ya, nanti bisa dicari, kemudian nanti bisa diinstal juga Bapak Ibu ya, nanti bisa diinstal untuk plugin Jetsakanya gitu. Nah, ini seperti ini ya, nanti bisa diinstal. Kebetulan saya sudah menginstal gitu ya Bapak Ibu ya, jadi tidak perlu melalui proses pemasangan lagi gitu. Jadi kita close saja dan coba untuk kita menggunakan plugin Jetsaka ini ya. Kita klik plugin Jetsaka dan juga classification doc. Nah untuk Jetsaka ini kita bisa memasukkan ada beberapa data gitu yang dibutuhkan ya, seperti data citranya dan juga data training datanya untuk dasar dalam pengolahan klasifikasinya gitu Bapak Ibu. Nah untuk citra yang akan kita gunakan ini tahun 2024 yang sudah terklip ya. Nah untuk citranya juga nanti untuk karena kita tujuannya nanti ingin melihat perubahan vegetasi, jadi minimal harus ada 2 tahun ya Bapak Ibu ya, 2 tahun citra satelit yang sebenarnya saya sudah taruh juga di drive gitu ya, sudah saya masukkan juga, nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran. Nah ini saya menggunakan tahun 2024 dan juga 2018. Saya ingin melihat bagaimana perbandingannya dan perbedaan luasnya gitu Bapak Ibu. Mungkin bisa kita lihat gitu. Nah selanjutnya di sini ada untuk SHP training datanya ataupun region of interestnya nanti ya Bapak Ibu bisa masukkan. Nah untuk training datanya ini bisa diperoleh dari data lapang ataupun dari data, kalau misalkan biasanya juga dari citra satelit juga bisa gitu, citra satelit yang berbeda yang memiliki akurasi lebih tinggi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah bisa tapi dari data lapang, dan ini atributnya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini cukup ada nama kelasnya dan juga nomor kelasnya gitu ya, ada vegetasi, lahan terbangun, badan air. Nah untuk data training yang saya gunakan ini ada 3 kelas, di mana di sini terdapat sekitar 69 poligon gitu ya, 69 poligon yang berisi training ataupun SHP dari
tutupan lahan ataupun penggunaan lahan gitu. Nah, untuk cara pembuatannya juga saya sudah jelaskan di course, ada juga ya Bapak Ibu ya, nanti bisa dilihat. Dan untuk lebih detailnya mengenai klasifikasi penggunaan lahan itu juga bisa dilihat di course juga, di course geoscience.id. Di situ juga sudah terlihat ya, ada course mengenai bagaimana pemetaan penggunaan lahan gitu ya, dari awal sampai bisa mendapatkan tutupan penggunaan lahannya gitu. Nanti bisa dilihat juga di situ Bapak Ibu untuk lebih detailnya. Nah, ini kita masukkan tahun 2024 ya Bapak Ibu ya. Tahun 2024 training datanya. Kemudian nah ini dia kita di apa ya, diopsionalkan gitu ya. Untuk memilih kita akan mengklasifikasikan berdasarkan apa gitu. Apakah berdasarkan field ya, data fieldnya ini seperti ini, apakah berdasarkan kelas ataupun nama kelas yang sudah kita masukkan pada data lapangnya gitu ya. Nah, kalau ini saya memilih untuk berdasarkan kelasnya saja, kemudian di sini bisa klik settingnya Bapak Ibu untuk memilih algoritma klasifikasi yang akan kita gunakan. Di sini ada beberapa algoritma klasifikasi yang bisa digunakan Bapak Ibu, seperti Gaussian Mixture Model, kemudian Random Forest, ada SVM juga, ataupun K-nearest neighbor. Nah, ini beberapa pilihan nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Kalau GMM ini ataupun Gaussian Mixture Model ini menggunakan pendekatan soft clustering yang nantinya menggunakan distribusi Gaussian. Kemudian untuk Random Forest nanti ini dia menggabungkan beberapa pohon keputusan ya, nah juga Random Forest ya, untuk meningkatkan akurasi dari klasifikasi. Untuk SVM ini algoritma klasifikasi di mana dia mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan kelas-kelas dalam datasetnya, dan juga nearest neighbor-nya dia klasifikasi berdasarkan mayoritas kelas dari kelas terdekatnya dalam ruang feature-nya gitu Bapak Ibu. Nah, untuk beberapa model ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing Bapak Ibu, dan juga sudah dijelaskan juga di course. Nah, nanti bisa juga Bapak Ibu menggunakan mencoba nanti model dari algoritma klasifikasinya. Nah, untuk saat ini saya menggunakan Gaussian Mixture Model saja. Nanti mungkin bisa dicoba untuk beberapa jenis algoritma klasifikasi yang lain. Gitu. Nah, kemudian nanti bisa yang lain cukup default, silang. Nah, selanjutnya setelah sudah diatur semua di ZSAKA Classification Tool-nya, nanti bisa kita klik Perform the Classification. Nah, nanti bisa ditunggu ya Bapak Ibu ya untuk loading datanya. Ini beberapa algoritma ini juga punya kelemahan, dia memiliki, contohnya kalau SVM itu ataupun nearest neighbor gitu ya, membutuhkan waktu komputasi yang tinggi gitu. Dia juga ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Nah, ini mungkin kelas dari klasifikasinya Bapak Ibu bisa terlihat ya di sini. Memang hasilnya seperti ini dari hasil klasifikasinya, dan nanti kita bisa atur ya untuk perubahannya gitu. Mungkin bisa dinamakan biar nanti tidak bingung Bapak Ibu ya. Hasil klasifikasi 2024. Untuk yang 2018 saya juga sudah olah. Jadi nanti tinggal kita bandingkan saja ya 2024 dan juga 2018. Nah, untuk 2024 ini nantinya bisa kita atur juga simbologinya ataupun pewarnaannya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa klik 2 kali pada hasil klasifikasinya, kemudian di simbologi dan render type-nya kita bisa atur juga. Dan ini terdapat 3 kelas ya Bapak Ibu. Untuk satu ini tadi bisa kita lihat ada satu dia vegetasi, jadi warnakan hijau ya. Kemudian 2 ini lahan terbangun, ini kita kena merah, dan juga 3 ini dia badan air. Jadi nanti bisa kita lihat ya. Nah, ini hasilnya mungkin seperti ini ya warnanya. Jadi dari hasil klasifikasinya seperti ini, nanti bisa diatur juga untuk warna-warnanya nanti bisa diatur. Nah, nanti mungkin
Algoritma klasifikasi yang lain juga memiliki hasil yang mirip ya Bapak Ibu seperti ini, nah, tapi dia punya beberapa akurasi yang berbeda gitu. Seperti tadi SVM, KNN mungkin ya, dan lain-lain itu punya beberapa akurasi yang berbeda dengan model algoritma ini. Nah selanjutnya untuk setelah didapatkan ya nanti hasil klasifikasinya, setelah didapatkan hasil klasifikasinya kita bisa mengubah gitu ya, mengubah. Ini kan dia menghasilkan data raster, data raster di mana kita ingin menentukan data vegetasinya saja gitu. Otomatis kita harus menghapus kelas-kelas yang lain yang tidak diperlukan seperti lahan terbangun dan juga badan air gitu. Nah, caranya kita bisa menggunakan ataupun mengubah terlebih dahulu ya data raster ke data vektor. Kita bisa menggunakan tools raster, kemudian conversion, setelah itu polygon, raster to vektor. Nah ini nanti dimasukkan ya Bapak Ibu hasil klasifikasinya ataupun data rasternya dimasukkan. Kemudian yang untuk yang lain default saja dan juga nanti bisa di save Bapak Ibu ya. Dan untuk sekarang saya hanya temporary save saja. Kemudian kita run. Ya, jadi dia supaya kita bisa membuang ya data-data yang tidak diperlukan untuk mendapatkan data vegetasinya saja gitu. Ini sudah bisa lihat, nah ini data vektornya seperti ini Bapak Ibu ya. Mungkin bisa kita gunakan lagi. Nah ini bisa diatur juga warnanya Bapak Ibu, nanti bisa diklik 2 kali, kemudian kita klik simbologi, dan di value-nya ini klik DM saja, classify. Kita atur lagi warnanya ya. Lagi untuk kelas 1 dia adalah vegetasi. Jadi biar kita memisahkannya juga lebih enak gitu ya. Nah, untuk kelas 3 dia itu adalah badan air. Gitu kurang lebih. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa membuang. Kalau sudah di untuk data vektor seperti ini, kita bisa namakan dulu ya. Jadi, kita bisa membuang ya. Yang pertama kita lihat dulu atribut tabelnya. Nah ini dia kan masih ada beberapa kelas ya, ada 1, 2, 3 di mana kita hanya membutuhkan kelas 1 yaitu vegetasinya saja. Nah kita bisa menggunakan fitur toggle editing Bapak Ibu. Toggle editing bisa di sini dan juga bisa di sini ya. Ini di atribut tabelnya. Toggle editing, kemudian kita bisa memilih gitu. Karena ini banyak ya, nggak mungkin kita pilih satu-satu seperti ini ya. Satu-satu seperti ini kita nggak mungkin. Jadi kita bisa memudahkan dengan select feature using an expression gitu, ataupun menggunakan persamaan gitu. Nanti kita bisa pilih di sini, ada di atribut table. Nah selanjutnya kita pilih field and values untuk memunculkan data mana yang ingin kita select gitu ya. Kemudian data digital numbernya, DN-nya, kita klik 2 kali dan kita pilih kelas mana yang ingin kita buang. Pertama untuk kelas 2 terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu, jangan lupa klik sama dengannya. Setelah itu kita pilih all unique, dengan, jadi kita pilih kelas 2. Setelah seperti ini, nanti kita klik select feature. Nah, select feature ini sudah terpilih semua untuk kelas-kelasnya. Dan juga karena kita ingin membuang dan menghapus, kita bisa menggunakan delete. Jadi dia sudah terhapus. Kemudian selanjutnya kita akan membuang kelas 3-nya sama seperti tadi. Kita bisa menggunakan select using expression, kemudian field and values. Jadi intinya sama ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan mau membuang suatu field ya atau suatu atribut gitu ya dengan jumlah yang banyak, kita bisa menggunakan select by expression, unique, dan juga kita pilih 3.
select, setelah itu kita hapus. Ini sudah terhapus semua Bapak Ibu. Ini bisa dilihat, nah ini hasil, dia hanya hasil dari vegetasinya saja gitu. Ini tahun 2024. Nah selanjutnya Bapak Ibu, karena kita akan mengolahnya dengan NDVI ya. NDVI ini kan data vektor ya, data vektor. Jangan lupa di-save terlebih dahulu, matikan double-nya. Selanjutnya proses NDVI ini membutuhkan data citra juga, data citra, di mana kita setelah mendapatkan area vegetasinya saja, kita akan melakukan proses clipping lagi ya Bapak Ibu. Kita akan menggunakan data raster lagi, karena untuk NDVI ini kita membutuhkan data yang benar-benar vegetasinya saja gitu ya. Dimana ini kan sudah ada vegetasinya, data vegetasinya saja. Kemudian kita bisa mengklip ulang data yang sudah terkomposite awalnya, data yang ini awal. Nah, jadi kita klip data-data, kita klip dengan menggunakan data vegetasi yang sudah kita dapatkan dari data vektor tadi ya. Ini kan sudah terlihat ya vegetasinya saja ya. Jadi kita akan potong ataupun kita akan klip ya. Jadi menggunakan fitur clip yang ada pada raster, kemudian extraction, clip raster by mask layer. Nah ini selanjutnya kita input ya layernya, kita mau pilih layer yang mana untuk kita crop gitu ya. Nah, ini yang layer yang 2024. Kemudian masukkan mask layernya, layer maskingnya, ataupun layer untuk di clipnya gitu ya, layer cropnya, yaitu vectorize 2024. Itu adalah data vektor tadi yang sudah dapatkan vegetasinya saja. Dan selanjutnya ini yang lain opsional Bapak Ibu, bisa diisi juga untuk CRS-nya atau projection-nya gitu ya. Kemudian jangan lupa nanti di save juga Bapak Ibu. Untuk sekarang saya temporary save saja, karena di QGIS bisa temporary ya. Namun tapi kalau misalkan ditutup dia hilang nah gitu. Dan kita run. Oke, nah ini sudah ada ya hasilnya. Jadi hitam seperti ini artinya dia yang tidak mempunyai data, karena memang area dari klipnya tidak sampai ke situ gitu. Nah ini cuma data vegetasinya saja Bapak Ibu, kalau misalkan bisa dilihat ya. Kita makan klip vegetasi 2024. Nah ini mungkin dulu bisa lihat ya, kita bisa atur kalau misalkan warnanya kurang baik ya. Di rednya dia band 3, band 3 ini artinya band 4 ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan di QGIS dia mengikuti urutan, jadi band 1 ini maksudnya band 2 gitu kan, band 2, band 3, band 4 dan juga band 8. Sesuai urutannya nanti jangan lupa diingat Bapak Ibu. Ini band blue, band green, band red dan juga band near gitu. Jadi kalau misalkan urutan awalnya kita masukkan red dulu, dia jadi band 1 gitu. Tapi saya pilihan yang pertama waktu itu band blue, band green, band red dan juga band near. Itu sudah ada di tahapan pre-processing, nanti lebih jelas lagi Bapak Ibu ya, bisa dilihat juga. Oke, band greennya band 2, kemudian band blue-nya band 1. Nah ini warnanya sudah mengikuti warna visible, warna RGB. Dan kita bisa matikan untuk data layer-layer yang tidak diperlukan. Nah kemudian selanjutnya ini sudah kita dapatkan data vegetasinya saja Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau misalkan bisa lihat di sini, kalau misalkan kita bandingkan gitu ya antara data vegetasi 2018 dan 2024 juga tanpa melakukan NDVI gitu ya, kita juga bisa lihat perbedaannya gitu. Nah ini kan 2018 seperti ini dan juga 2024 seperti ini gitu. Jadi emang kalau misalkan secara kasat mata saja juga sudah terlihat gitu sebenarnya, tapi kita ingin membutuhkan nilainya gitu kan Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya kita bisa menggunakan, kita masuk ke tahapan yang cukup penting, yaitu penggunaan indeks vegetasi. Nah, kita akan menggunakan indeks vegetasi NDVI, Normalized Different Vegetation Index.
yang akan kita gunakan yaitu band 8, band near, dan juga band red, band 4 ya. Kalau di Satelit Sentinel tuh band 8 dan juga band 4. Nah, untuk di gigi sini kita bisa menggunakan raster kalkulator, ada di tools raster kalkulator, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa pilihan layer yang akan kita gunakan ya. Ada vegetasi, kemudian dan lain-lain ya. 2018, 2024. Nah, karena kita ingin mengulang yang 2024, ya kan, kita masukkan saja. Jangan lupa masukkan persamanya menggunakan buka kurung dulu ya, kurung, kemudian ini ya, layer klik vegetasi yang akan kita gunakan. Dia rumusnya adalah band near min band red dibagi dengan band near plus band red. Artinya kalau di sini berarti dia band 4 dikurangin band 3 atau band red ya. Kemudian tutup kurung dulu Bapak Ibu. Kemudian nanti dibagi slash ini. Kemudian buka kurung lagi. Band 4 ditambahkan band 3. Nah, nanti output layernya jangan lupa Bapak Ibu. Kalau misalkan untuk yang di ini dia tidak bisa secara temporary ya. Jadi bisa langsung di save saja. VI 2024. Oke, save. Oke, nanti diatur juga CRS-nya ini sudah betul untuk saya ya. Kemudian untuk layernya jangan sampai beda gitu Bapak Ibu ya. Harus sama semua aja. Kalau misalkan menggunakan 2024 semua gitu ya. Kita klik OK. Nah, ini sudah ada hasilnya. Dia range-nya nilainya itu 0,5 sampai dengan 0,7. Kemudian coba kita lihat dulu ya untuk warnanya gitu ya. Warnanya kita bisa atur di simbologi lagi seperti tadi. Kita klik 2 kali. Masuk ke properties ya. Kemudian render type kita ubah menjadi palette ya. Dan selanjutnya kita tambahkan warnanya gitu ya. Kita kasih line. It's responding. Sebentar. Baik, sebentar Bapak Ibu ada gangguan teknis ya bentar ya. Dia bisa. Oke, saya coba share screen lagi. Nah, mungkin setelah dilakukan proses NDVI, seperti ini hasilnya Bapak Ibu ya. Kita bisa melakukan proses reclassify. Dimana ini kan nilainya masih min 0,5 sampai dengan 0,7. Dimana reclassify ini kita akan melihat gitu mana vegetasi yang rapat atau sedang gitu ya, ataupun jarang gitu ya, jarang gitu. Nanti acuan nilainya kita bisa menggunakan peraturan dari Kementerian Kehutanan tahun 2012 gitu ya, mengenai penggunaan NDVI dan juga kelas-kelas nilainya gitu ya. Di situ juga sudah ada Bapak Ibu, dan di course juga sudah jelaskan juga ya, nanti lebih detailnya. Nah, untuk sekarang kita menggunakan reclassify dulu. Terus reclassify. Banyakan. Reclassify by table ya Bapak Ibu ya. Jadi reclassify by table. Nah, kemudian nanti raster layernya dimasukkan data raster yang sudah melalui proses NDVI tadi. Yang ini ya Bapak Ibu yang tahun 2024. Nah, kemudian di reclassification table-nya kita bisa klik reclassify-nya. Kemudian kita bisa tambahkan untuk nilai-nilai yang akan kita masukkan gitu ya, minimum maksimumnya dan nilainya berapa. Nah, dan juga kita bisa menambahkan, kita bisa memasukkan ya nilai-nilai yang kita butuhkan. Seperti yang pertama, ini untuk kelas non vegetasi terlebih dahulu karena masih ada di bawah minus ya, di bawah 0.
dan nilai dari min 1, dia kan nilai NDVI itu dari min 1 sampai 1 gitu ya. Min 1 sampai 1, artinya kita harus minimumnya itu dari min 1 dulu, terlebih dahulu. Min 1, kemudian min 0,03 ini berdasarkan peraturan Kementerian Kehutanan. Min 0,03, dia ini kelas non vegetasi. Non vegetasi berarti nilainya 0. Contohnya begitu ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau nilainya 1, 2, 3, 4 tidak masalah. Tapi untuk sekarang saya gunakan 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, untuk kelas 1 ini, yang selanjutnya ini kelas 1. Kelas 1 dia adalah kelas yang jarang, vegetasi jarang gitu ya Bapak Ibu ya. Dia nilainya berarti dari min 0,03 sampai 0,25. Ini nilai NDVI-nya. Nah, value-nya 1. Kemudian selanjutnya 0,26 sampai dengan 0,35. Dia value-nya 2. Dan selanjutnya 0,36 sampai dengan 1. Dia value-nya 3. Nah, 1, 2, 3 ini berarti menandakan dia kelas jarang, sedang, dan juga rapat gitu. Nanti bisa diklik OK. Oke. Dan selanjutnya untuk advance parametersnya bisa disesuaikan nanti Bapak Ibu sesuai kebutuhan masing-masing. Contohnya nanti bisa menggunakan, kalau misalkan menggunakan MVI, itu kan aturannya nanti beda lagi ya. MVI ataupun EVI ya. Untuk nilai-nilainya, pengkelasan nilainya, untuk kelas jarang, sedang, rapatnya gitu, nanti nilainya beda-beda lagi. Nanti Bapak Ibu bisa atur juga dan tidak harus terpaku dengan menggunakan NDVI saja. Gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa save ataupun save to temporary, kemudian bisa kita run. Nah, ini hasilnya sudah ada ya, mungkin sudah bisa terlihat di classify rasternya. Ini bisa kita namakan ya sebelum, biar supaya kita tidak bingung gitu ya. 2024. Nah, ini kelasnya 0 sampai dengan 3. Untuk melihat warnanya kita bisa klik 2 kali, kemudian kita ke simbologi. Selanjutnya kita bisa pilih palette or unique values. Nah, bisa ditambahkan ya Bapak Ibu ya, berdasarkan kelas yang tadi sudah kita buat. Untuk 0 kita coba warnain oranye, dia non vegetasi. 1 ini dia adalah kelas jarang. Kuning nomor 2 ini adalah kelas sedang, kita warnain kuning. Dan 3 ini dia rapat, kita warnakan hijau gitu ya. Kita klik OK. Nah, ini sudah muncul ya Bapak Ibu ya untuk hasilnya ya. Dia bisa kita lihat masih dominasinya ini masih kelas rapat ya. Kelas rapat. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita bisa melihat ya luasan dari area ataupun kelas-kelasnya itu seperti apa gitu. Nilainya berapa dari luas-luasannya dari non vegetasi ataupun kelas jarang, sedang, dan juga rapat, itu bisa kita lihat untuk area nilainya, dimana untuk penilaian area tersebut kita harus mengubahnya lagi menjadi data vektor. Jadi mungkin agak berulang gitu ya Bapak Ibu ya, dari vektor kemudian dan raster lagi gitu ya. Pada intinya data vektor ini bisa digunakan untuk menghitung luasan itu. Nah, kita bisa ubah, artinya ini kan masih data raster ya. Data raster kita bisa menggunakan fitur polygonize yang ada pada tools raster. Kemudian kita pilih conversion, kemudian kita pilih polygonize raster to vector. Selanjutnya masukkan input layer reclassified raster yang 2024. Yang lain cukup default, dan juga nanti bisa di save, terus bisa kita run. Nah, ini kalau misalkan datanya besar memang cukup makan waktu ya Bapak Ibu ya, ada prosesnya gitu ya, terus sedikit. Nanti setelah didapatkan gitu ya, data vektornya, kita bisa menggunakan fitur luasan gitu untuk menghitung luasannya seperti apa gitu. Dimana nanti setelah itu kita dapatkan
tahun 2024 dan 2018 itu sudah saya olah sama seperti ini, sama seperti tahun 2024. Nanti kita bisa lihat hasilnya seperti apa gitu. Perbedaannya seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa, kalau misalkan pada saat pengolahan nanti setelah ini mungkin pada saat ingin mengolah kemudian ada kebingungan, nanti bisa ditanyakan Bapak Ibu langsung saja di grup WhatsApp-nya yang sudah tersedia ya. Kita berusaha membalas juga. Mungkin pada saat jam kerja ya lebih efektif Bapak Ibu ya. Nanti bisa bertanya, pasti instruktur kita juga bersedia untuk membalas gitu ya di grup itu. Silakan langsung tanyakan saja apabila ada masalah ataupun mungkin ada yang kurang jelas gitu, nanti bisa ditanyakan di situ gitu. Mungkin biasanya tuh ada yang terlewat gitu ya, ada yang terlewat lah. Oke, Mas Bir. Oke, sepertinya terdapat kendala ya. Mohon diintip sebentar, Bapak Ibu. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada kendala teknis ya di device-nya. Oke, sudah aman ya Mas Bir ya? Sudah aman Mas Pandu, maaf Mas Pandu. Silahkan dilanjutkan. Begitu bisa kita Terima lanjutkan kasih lagi ya. Bapak Ibu sudah menunggu, akan dilanjutkan oleh Mas Bir. Silakan Mas Bir. Baik, maaf Bapak Ibu, mungkin bisa saya share screen lagi. Nah ini sudah terlihat ya. Oke, sudah terlihat mungkin. Nah ini hasil dari Polygonize tadi ya Bapak Ibu ya. Kita tadi kan sampai di mengubah data raster menjadi vektor gitu, hasil dari declassify and DVI-nya. Ini sudah ada data vektornya, hasil declassify-nya. Dan mungkin untuk misalnya lihat warnanya kita bisa klik 2 kali. Ya kan, properties ya. Kemudian masuk ke simbology. Kemudian bisa kita klik categorize ya, categorize. Nah nanti pilih DN-nya berdasarkan apa gitu ya, berdasarkan apa Bapak Ibu ya. Saya pilih classify. Nah ini dia ada sendiri apa? Tadi warnanya belum saya atur ya, berdasarkan default saja. Nah kemudian kita bisa lihat ya di atribut table. Untuk menghitung luasannya kan kita lihat ya di sini ada 4 kelas 0 ataupun non vegetasi, kelas 1, 2 dan 3 gitu ya. Nah dia kan masih terpisah-pisah nih, kurang lebih begitu poligonnya ya Bapak Ibu. Nah kita untuk memudahkan proses selanjutnya kita bisa menyatukan Bapak Ibu ataupun melakukan proses dissolve gitu, supaya dia hanya ada satu fitur saja nih di sini gitu. Untuk kelas 0 fiturnya cuma ada satu, kelas 1 fiturnya cuma ada satu gitu ya, supaya lebih gampang nanti selanjutnya untuk memudahkan kita melihat visualisasi datanya. Nah ini kita bisa menggunakan fitur dissolve, kita bisa langsung cari saja atau bersama mencoba dissolve di sini Bapak Ibu ya. Nah dissolve kemudian masukkan yang tadi data hasil declassify-nya yang sudah menjadi data vektor gitu ya. Ini saya sudah masukkan, kemudian dissolve field-nya bisa dipilih berdasarkan DN, artinya dia akan mengkelaskan berdasarkan fitur yang kita pilih gitu ya. Kalau DN berarti dia
menyatukan seluruh nilai yang nol menjadi satu feature. Kemudian seluruh kelas 2 menjadi satu feature, kurang lebih seperti itu. Kita klik OK, dan bisa di save nanti Bapak Ibu. Selanjutnya bisa kita run. Jadi supaya lebih gampang ya nanti ya Bapak Ibu ya, karena kita kan nanti akan melihat luasan dari kelas rapat, sedang, dan jarang, ataupun dari non vegetasi gitu ya. Nah, ini sudah ada hasilnya, bisa kita lihat di atribut tabelnya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi dia cukup hanya satu fitur saja gitu Bapak Ibu. Sudah digabungkan semuanya. Nah, kemudian ini tahapan akhir sebelum kita masuk ke uji validasi ataupun uji akurasi. Kita bisa membuat field baru untuk mengetahui luasan gitu ya. Bagaimana kita mengetahui luasan dari setiap kelasnya gitu ya. Ya kan tujuan dari latihan ini tuh ya, luasannya bagaimana gitu kan. Nah, setelah kita mendapatkan kelasnya semuanya dari data vektor ini, setelah mendapatkan data vektornya gitu ya, kita bisa menggunakan kita nyalakan dulu toggle editingnya, kemudian kita bisa menggunakan fitur Open Field Calculator. Ya, dia di sini kita bisa klik, dia di sini akan menilai secara geometri bagaimana luasan gitu ya, luasan dari data vektor yang kita punya. Nah, output fieldnya nanti bisa ditambahkan Bapak Ibu. Mungkin saya di sini luas, kemudian saya ingin mendapatkannya dalam satuan hektar. Satuan hektar ya. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan fitur ataupun tools dollar area, di mana kita bisa dapatkan di geometri. Kemudian di sini ya Bapak Ibu ya, dollar area ini. Nah, dollar area ini dia satuannya adalah meter kuadrat. Artinya kalau misalkan kita menginginkan dalam bentuk hektar, kita harus bagi ya nilai dolar area ini dengan 10.000. 1 hektar kan artinya 10.000 meter kuadrat gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa membagi, tapi kalau misalkan nanti yang Bapak Ibu inginkan dalam bentuk meter kuadrat saja, tidak perlu dibagi ya, ataupun dalam bentuk kilometer kuadrat artinya nanti dibagi lagi gitu ya dengan 100 dan lain-lain gitu, sesuai kebutuhan Bapak Ibu saja. Kemudian selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah ada luasannya Bapak Ibu. Untuk kelas non vegetasi dia 261 dan juga kelas jarang 376 hektar gitu ya. Sedang dia 831 hektar dan juga kelas rapat dia 3.812 hektar. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa save ya, kita bisa save terlebih dahulu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, Bapak Ibu, saya sudah mengolah ini saya namakan dulu ya. Tadi kalau misalkan belum menggunakan NDVI, kita bisa melihat langsung gitu ya perbedaannya seperti apa gitu ya. Dari 2018 sampai 2024 banyak perbedaan gitu. Tapi ini kan kita sudah dapatkan nilainya. Dan untuk 2018 saya juga sudah mengolah, jadi bisa kita lihat langsung perbedaannya seperti apa. Contoh Bapak Ibu ya. Nah, tadi kita dapatkan untuk 2024 dia nilainya itu adalah oke, dia nilainya contoh di kelas rapat ya, di kelas rapat dia 3.812. Kemudian pada tahun 2018 dia itu nilainya 5.492 di kelas rapat. Artinya memang terdapat perbedaan, terdapat perubahan ya Bapak Ibu ya, sekitar 2.000 hektar dari kelas rapatnya itu sendiri gitu. Jadi memang terdapat perbedaan. Perbedaannya bisa kita lihat seperti ini, luasnya bisa kita lihat ya Bapak Ibu ya, dari kelas jarang, sedang ataupun rapat gitu. Artinya
dari tahun 2018 hingga 2024 di kawasan Pulau Obi ini, Palmera, dia mengalami deforestasi yang cukup besar ya Bapak Ibu ya, perubahan vegetasi yang cukup besar, sekitar 2000 hektar ya, yang pada kelas rapatnya saja loh itu ya, belum ditambahkan yang lain-lain. Nanti mungkin Bapak Ibu untuk kebutuhan masing-masing nanti mungkin bisa ditambahkan untuk vegetasinya. Nah, nanti selanjutnya kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan di sini masih ada kelas 0 ya Bapak Ibu ya. Kelas 0 artinya dia kan kelas non vegetasi. Berarti dia masih tadi kan kita menggunakan klasifikasi ya, klasifikasi Gaussian mixture model itu untuk memisahkan non vegetasi dan juga vegetasi. Ternyata pada saat proses NIVIA masih ada kelas non vegetasi gitu ya. Artinya nanti mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan algoritma lain gitu. Artinya dia akurasinya masih kurang bagus ya untuk GMM ini. Algoritma seperti supervector machine yang tentunya memiliki kapasitas yang lebih baik lagi gitu. Tapi membutuhkan waktu yang lebih lama mungkin ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa Bapak Ibu coba satu-satu untuk akurasinya masing-masing. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan ya hasil NDVI-nya, kemudian luasannya gitu ya, kita belum melakukan salah satu proses juga yang terakhir, yaitu uji akurasi. Di mana uji akurasi ini kita akan membandingkan data hasil NDVI, data CI yang sudah direclassify ini dengan data lapang yang kita miliki ataupun data validasi yang kita miliki. Nah, ini contoh data validasinya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini saya coba tarik ke atas supaya tidak kelihatan. Nah, ini data validasinya seperti ini. Ini bisa dilihat Bapak Ibu, untuk atributnya dia cukup ada kelas jarang, ya kan? Kelas jarang, non vegetasi, sedang dan rapat sesuai kelas yang kita butuhkan ataupun sesuai kelas hasil klasifikasi NDVI yang sudah kita lakukan gitu, dia reclassify. Jadi di sini untuk menduga apakah benar ya kan, hasil klasifikasi itu apakah benar sesuai dengan data lapang yang kita miliki gitu Bapak Ibu. Nah, biasanya ini didapatkan menggunakan GPS ya kan, di lapangnya langsung ya kan, yang dimana itu diperoleh dari tutupan kanopi gitu Bapak Ibu. Dan untuk lebih jelasnya nanti untuk pengambilan data lapangnya yang akan digunakan untuk akurasi juga terdapat di course Bapak Ibu, nanti bisa lebih jelas ya. Mungkin kalau di sini kita keterbatasan waktu, jadi cukup kulitnya saja gitu yang jelaskan. Tapi nanti bisa kita bahas di pertanyaan ya kalau misalkan masih bingung. Nah, ini data validasinya. Kemudian nanti untuk uji akurasi ini disiapkan data validasi dan juga data yang sudah direclassify gitu Bapak Ibu ya, hasil klasifikasi NDVI tadi. Kemudian kita selanjutnya akan menggabungkan data validasi dan juga data reclassify ini menggunakan fitur sample raster value. Sample raster value ini nanti digunakan untuk menggabungkan supaya nanti kita memudahkan kita dalam proses uji akurasi Bapak Ibu. Nah, input layernya yaitu data validasinya, untuk raster layernya yang ingin kita gabungkan gitu ya untuk proses uji akurasi, yaitu data yang sudah terreclassify gitu, yang sudah kita lakukan proses reclassify, yaitu reclassify raster tahun 2024. Nah, untuk output kolomnya nanti bisa kita tambahkan, yaitu nanti ini opsional saja sebenarnya Bapak Ibu. Nanti nah ini bisa di save karena kita akan mengolahnya menggunakan Excel ya. Kita bisa tambahkan uji akurasi. Ini silakan nanti Bapak Ibu save dalam bentuk Excel. Save as type XLSX gitu ya. Baik. Dia formatnya seperti itu, kemudian kita save. Yes, replace. Nah, selanjutnya tinggal di run saja Bapak Ibu. Setelah di save ya, dan juga input layernya, kemudian kita run. Oke, ini sudah ada hasilnya di akurasinya. Nah, ini dia akan seperti ini Bapak Ibu ya, akan tergabungkan gitu.
bagaimana ini kelas dari lapang dan juga ini hasil klasifikasinya, apakah dia sama gitu kan. Nah, ini kan contohnya ada yang sama, kemudian ada yang tidak gitu kan. Di sini harusnya sedang tapi hasil klasifikasinya dia jarang gitu. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian kita bisa olah lebih lanjut Bapak Ibu. Untuk uji akurasi ini untuk di course NJI sudah banyak ya. Sudah banyak dijelaskan. Contohnya dalam pemetaan penggunaan lahan yang nanti mungkin Bapak Ibu bisa akses ya Bapak Ibu ya. Di situ lebih jelas lagi mengenai klasifikasi tutupan lahan dan algoritma-algoritmanya. Kalau tadi saya cuma satu jelasinnya mungkin ya. Tapi kalau di situ mungkin ada beberapa gitu ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Nah, kemudian setelah kita buka Excel-nya Bapak Ibu seperti ini ya. Nah, ini kan bisa kelihatan gitu. Yang mana yang nggak benar gitu kan. Nah, ini kita bisa, ini hasil klasifikasi, kalau ini hasil atau kita ubah ya menjadi user ya. User artinya dia data user gitu ya, data pengguna. Data pengguna artinya dia dari data lapang gitu. Kemudian untuk klasifikasi ini adalah data produser. Oke. Nah, ini bisa kita hapus saja Bapak Ibu. Oke, bisa kita hapus. Kemudian kita bisa membentuk satu kolom lagi yang count, di mana dia akan menghitung apakah ini kan ada sekitar 36 Bapak Ibu ya. Nggak mungkin kita menyamakan satu-satu, ya nggak masalah sih, cuman butuh waktu yang lama. Tapi kalau misalkan datanya sampai 100 gitu kan, nggak mungkin juga kita samakan satu-satu gitu. Jadi kita memerlukan persamaan ataupun fungsi dari Excel, di mana kita bisa menggunakan fungsi if ya. If kalau misalkan jika nilai user ini adalah sama dengan nilai produser, maka nilainya ada 1. Jika tidak, menggunakan koma lagi, nilainya ada 0. Jadi nilai 1 ya Bapak Ibu ya, mungkin nanti bisa disamakan, bisa ditarik. Jadi klik 2 kali di bagian pinggirnya sini ya. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu, ada yang nilainya benar ataupun nilainya tidak benar gitu kan, 0 gitu kan. Nah, kemudian untuk membentuk tabelnya kita bisa menggunakan pivot table, di mana kita bisa blok dulu ya. Di sini ini untuk area pivot table-nya. Selanjutnya kita klik insert dan juga kita klik pivot table. Nah, select range-nya ini bisa kita blok saja untuk daerah A, B, dan C-nya. Kita klik OK. Kemudian Bapak Ibu bisa dimasukkan untuk usernya, kemudian untuk produsernya, dan juga untuk count-nya gitu. Jadi bisa ditambahkan di sini user di bagian row-nya dan juga di bagian kolomnya ini adalah produser, dan produsernya hasil klasifikasi citranya ya Bapak Ibu. Kemudian values-nya. Nah, ini bisa lihat Bapak Ibu ya. Dari ada 4 kelas sesuai dengan yang tadi kita klasifikasikan, ada kelas 0, 1, 2, dan 3. Nah, ini kemudian totalnya gitu. Totalnya ada 35 titik ya, 35 titik data yang saya miliki. Nah, nanti untuk penentuan titiknya mungkin Bapak Ibu bisa disesuaikan. Kalau misalkan minimalnya mungkin bagusnya lebih dari 30 ya Bapak Ibu ya. Untuk semakin banyak semakin bagus untuk menilai akurasinya seperti apa gitu Bapak Ibu dari suatu hasil klasifikasi yang telah kita olah gitu. Kemudian kita bisa menilai gitu, membuat nilai overall akurasinya, artinya akurasi keseluruhannya gitu ya Bapak Ibu ya, akurasinya ataupun OA ya, yang dimana OA ini adalah jumlah yang benar ya, jumlah yang benar ini 5, 4, 5, artinya jumlah kelas yang benar, artinya di data lapang benar dan juga di data klasifikasi juga benar gitu ya. Ini ditambahkan semua, kemudian dibagi dengan total dari keseluruhan data. Ya, dia 5, kemudian ditambah dengan 4 ya Bapak Ibu. 4, ini kelas jarangnya. Kemudian ini kelas sedangnya, ditambah 5 lagi. Kemudian ditambah dengan 9. Ini dia hasilnya 23. Kemudian nanti dibagi dengan 35. Lalu di kali 100.
hasilnya dia adalah 65,71% Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan untuk akurasi dikatakan baik, dia adalah lebih dari 70% ya Bapak Ibu. Nah, nanti ya mohon maaf Bapak Ibu ya, ada gangguan tadi. Eh, Sebenarnya untuk data data hasilnya cukup sampai di situ Bapak Ibu. Sebenarnya masih ada untuk produser akurasi dan juga untuk user akurasi. Namun ini ada kendala sepertinya. Jadi untuk penjelasan saya sampai di situ. Eh, untuk lebih detail nanti bisa dilihat Bapak Ibu pada course ya, yang seperti tadi saya sudah jelaskan. Eh, dan itu overall akurasi sudah cukup digunakan sebenarnya untuk akurasinya itu. Jadi semakin banyak nanti titik akurasinya, nanti dia semakin bagus juga untuk hasil akurasinya gitu Bapak Ibu nanti. Nah, nanti karena itu masih kurang ya dari 70%, nanti mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan metode klasifikasi lain supaya hasil dari vegetasinya juga lebih bagus ya. Ataupun citra yang lebih bagus lagi gitu ya dengan resolusi yang lebih baik gitu. Nah, nanti bisa Bapak Ibu gunakan gitu. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Mas Pandu mungkin. Iya, baik. Seperti itu Bapak Ibu, gambaran dari kursnya. Tapi sebenarnya mohon maaf, ternyata di sini ada kendala uh, mati listrik ya, karena cuaca di sini kurang bersahabat di Bogor ya. Dan Bapak Ibu, uh, tadi terakhir adalah yang belum tersampaikan adalah tahapan uji akurasi ya. Nah, terkait dengan uji akurasi, Bapak Ibu silakan nanti di kursusnya Bapak Ibu bisa lihat di materi di bagian bawah ada materi validasi hasil pemetaan vegetasi. Nah, di sini dijelaskan mulai dari penggunaan data sampling, kemudian berupa point set file ya, berupa hasil survei. Jadi kita asumsikan ada hasil survei kapatan vegetasi dan kemudian nanti dicocokkan dengan
hasil analisa kita dengan eh, NDVI tadi seperti itu. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi mohon maaf ini ada kendala mati lampu di sini. Kurang lebih sampai di situ ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu terkait materi yang sudah disampaikan oleh Mas Dean tadi terkait dengan alur pelatihannya begitu. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk hasil recording Zoom hari ini ya akan ditampilkan sebagai salah satu materi yang bisa ditonton ulang. Dia akan muncul di sini lagi materinya ya. Jadi akan ada materi rekaman workshop hari ini. Begitu. Jadi ya, Bapak Ibu bisa akses. Dan untuk course-nya Bapak Ibu nggak perlu khawatir tidak ada batasan waktu. Jadi selama Bapak Ibu memiliki akses dan eh, masih ingat dengan akunnya masih bisa akses. Seperti itu, Mas Arya ya. Itu apakah sudah cukup jelas, Kak Arya dan Bapak Ibu? Oke, baik. Ada lagi mungkin yang mau mau dan ingin didiskusikan? Nah, di sini kami juga ingin menginformasikan Bapak Ibu, kami juga memiliki berbagai macam sosial media, mulai dari Instagram di @geoscience_id dan TikTok geoscience.id. Jadi di situ jangan lupa di follow Bapak Ibu untuk mendapatkan supply konten-konten informatif dan menghibur. Jadi dan beberapa promo lainnya juga akan disampaikan melalui sosial media kami, dan uh, melalui email seperti itu. Dan bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah cukup jelas terkait dengan materi dan alur kursusnya? Oke, baik. Jika sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, apakah dengan ini sudah bisa kita akhiri untuk workshop hari ini Bapak Ibu? Mungkin izin menambahkan Mas Pandu ya. Oh baik, silakan Mas Ben. Ya Bapak Ibu, mungkin tadi kan hanya DPI ya algoritmanya. Untuk algoritma lain nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat untuk persamaannya seperti API ataupun DPI yang sudah saya bahas juga di materi course ya. Ada di video pembahasan juga di course pengetahuan vegetasi. Juga nanti Bapak Ibu bisa lihat bersama. Jadi saya ingin menyampaikan tapi mungkin tidak ada kendala tadi ya. Tidak ada kendala. Jadi bisa lihat lebih detail lagi di course pengetahuan vegetasi. Mungkin izin menambahkan itu aja Mas Wadu. Oke, baik. Terima kasih infonya Mas Ben. Begitu Bapak Ibu. Sekali lagi saya izin untuk menyampaikan apakah dengan ini sudah bisa kita akhiri workshopnya Bapak Ibu. Atau mungkin masih ada yang ingin didiskusikan kembali. Oke, baik Bapak Ibu. Dengan ini kita sudah sampai di akhir dari workshop pada hari ini ya Bapak Ibu. Dan sekali lagi kami menghimbau untuk Bapak Ibu jangan lupa memfollow akun sosial media kami di Instagram
geoscience_id ya, dan TikTok geoscience.id. Dan bagi Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini, kami memohon Bapak Ibu untuk dapat mengisi form yang ada di kolom chat ya. Jadi form ini digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan layanan pembelajaran di Nusantara Geoscience Institute atau geoscience.id. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan telah bergabung bersama NGI dalam kursus pemetaan vegetasi kali ini ya. Dan informasi kami informasikan kembali, kursus rekaman workshop, bahan dan materi akan bisa diakses di halaman web yang Bapak Ibu sudah enroll atau sudah dapat akses seperti itu. Baik, linknya sekali lagi sudah kami kirim di kolom chat ya untuk form lembar evaluasi dan peningkatan layanan pembelajaran di NGI. Dan terima kasih Bapak Ibu, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat petang dan selamat berakhir pekan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa dipersilakan untuk meninggalkan ruangan workshop dan jangan lupa untuk mengisi formnya ya Bapak Ibu.